Cerita kita lanjutkan kembali. Setelah itu, Kaze menggunakan teknik manipulasi cakra sonik untuk menciptakan perisai gelombang suara melingkar yang menahan sambaran petir kirin tersebut hingga menciptakan ledakan cahaya terang di seluruh area. Sebab di situ terlihat Sasuke segera memanfaatkan kilatan cahaya ledakan itu untuk berpindah posisi menggunakan Amenote Jikara tepat di samping Kaze dengan membawa pedang Chidori yang menyala terang. Setelah itu, Sasuke menebaskan pedang petirnya secara menyamping ke arah pinggang Kaze. Alhasil Kaze dengan sigap memutar siku tangannya untuk menangkis bilah pedang tersebut menggunakan cakra padat miliknya. Sebab di situ terlihat benturan senjata itu memercikan ribuan kilat listrik kecil yang membakar dedaunan di sekitar dahan pohon Shinju. Setelah itu, Kaze melompat mundur sejauh 10 meter untuk mengambil jarak aman sambil melepaskan gelombang cakra inframerah dari matanya. Alhasil Sasuke segera memperkuat perisai Susanoo tahap awal berwarna ungu untuk meredam gelombang panas inframerah tersebut agar tidak menembus pertahanannya. Kemudian beralih ke posisi Orochimaru yang masih berada di dalam dimensi gelap tempat Sanoo Otsutsuki berada. Di situ terlihat Orochimaru yang baru saja melompat ke udara segera merapalkan segel tangan jutsu untuk melepaskan teknik elemen tanah Doton Doro Domyo guna menjebak Sanoo dalam kubah batu berduri tajam. Alhasil kubah batu tersebut langsung menutup rapat di sekeliling posisi Sanoo tanpa celah sedikit pun. Setelah itu, Sanoo menggunakan gelombang cakra senjutsu berwarna merah darah untuk menghancurkan kubah batu tersebut dari dalam hingga berkeping-keping menjadi serpihan debu halus yang berhamburan di udara. Alhasil Orochimaru yang melihat hal tersebut segera mendarat di lantai sambil memanjangkan lehernya untuk menggigit bahu Sanoo dengan taring beracun tingkat tinggi. Sebab di situ terlihat Sanoo menangkap leher Orochimaru menggunakan tangan kosong dengan cengkeraman kuat tanpa terpengaruh oleh racun tersebut sedikit pun. Setelah itu Sanoo melemparkan tubuh Orochimaru hingga menabrak dinding dimensi gelap yang memancarkan pendaran cahaya suram. Alhasil Orochimaru bangkit perlahan sambil menjilat bilah pedang Kusanagi miliknya yang keluar dari mulutnya. Kemudian beralih ke posisi Boruto yang masih berdiri di dekat patung Gedomazo untuk menghadapi Ishiki Otsutsuki. Di situ terlihat Boruto yang baru saja mengalirkan aliran petir biru ke seluruh permukaan patung segera melihat batang-batang besi hitam yang menancap di tubuh patung tersebut menyerap habis sengatan listrik berkat kemampuan khusus Ishiki. Alhasil Ishiki membuat segel tangan jutsu untuk memunculkan ribuan kubus hitam raksasa dari dimensi Daikokuten yang melayang di atas langit. Area pertempuran, sebab di situ terlihat kubus-kubus tersebut langsung menjatuhkan medan penghalang pandangan dan cakra yang mengunci setiap ruang gerak Boruto. Setelah itu, Ishiki melesat cepat menembus medan penghalang kubus hitam untuk mendarat tepat di depan patung Gedomazo sambil melayangkan pukulan maut berbalut cakra dewa ke arah kepala patung pemanggil tersebut. Alhasil patung Gedomazo langsung ambruk berlutut ke tanah akibat hantaman telak yang mengguncang seluruh akar pohon Shinju di sekitarnya. Sebab di situ terlihat Boruto melompat turun dari pundak patung yang lumpuh sambil mengaktifkan teknik rasengan berukuran besar di tangan kanannya untuk menyerang balik Ishiki secara langsung. Setelah itu Boruto menghujamkan rasengan tersebut tepat ke arah dada Ishiki. Alhasil Ishiki menggunakan mata khususnya untuk mengecilkan ukuran rasengan tersebut dalam sekejap mata hingga lenyap tanpa bekas sebelum menyentuh tubuhnya. Sebab di situ terlihat Ishiki segera mencengkeram leher Boruto dengan tangan kosong dan mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi ke udara. Lalu Boruto mencoba menendang wajah Ishiki menggunakan sisa cakra karma tingkat 2 yang mengalir di kakinya. Kemudian beralih ke sisi arena utama pertempuran dekat pohon Shinju tempat Sasuke dan Kaze Otsutsuki saling beradu jurus tingkat tinggi. Di situ terlihat Sasuke yang baru saja mempertahankan perisai Susanoo tahap awal segera menghilangkan wujud tulangnya untuk melompat mundur ke atas dahan yang lebih tinggi sambil merapalkan segel tangan jutsu Matahari Negan. Alhasil Sasuke melepaskan teknik panas Susanoo berkecepatan cahaya yang melesat tajam menembus dahan-dahan pohon Shinju ke arah Kaze. Sebab di situ terlihat Kaze mengibaskan jubahnya untuk melepaskan gelombang cakra sonik pekat yang membelah panas Susanoo tersebut menjadi serpihan cahaya ungu di udara. Setelah itu, Kaze membuat segel tangan jutsu untuk memanggil bilah cakra inframerah berbentuk sabit yang meluncur horizontal ke arah Sasuke. Alhasil Sasuke menggunakan teknik Amenote Jikara untuk bertukar posisi dengan sehelai daun kering tepat di belakang Kaze. Sebab di situ terlihat Sasuke langsung menebaskan pedang Chidori miliknya ke arah punggung Kaze dengan tenaga penuh. Setelah itu, Kaze merasakan sengatan listrik yang kuat menjalar di sekujur punggungnya akibat tebasan tersebut. Alhasil Kaze segera memutar tubuhnya sambil melepaskan ledakan cakra dimensi untuk mendorong Sasuke terbang jauh ke arah akar pohon Shinju. Sebab di situ terlihat Sasuke mendarat dengan satu kaki sambil mengalirkan cakra medis ke bahunya untuk memulihkan sedikit luka gores akibat hempasan gelombang cakra tersebut. Kemudian beralih ke sisi arena utama pertempuran tempat Kawaki dan Jiren Otsutsuki saling beradu fisik secara brutal. Di situ terlihat Kawaki yang baru saja bangkit dari hantaman gelombang mata Jiren segera mengubah kedua lengan tangannya menjadi bilah pedang ganda berbalut cakra karma tingkat 2.
Alhasil Kawaki melesat maju dengan kecepatan tinggi untuk menghujani Jiren dengan tebasan silang secara bertubi-tubi, sebab di situ terlihat Jiren menangki seluruh tebasan tersebut menggunakan lengan kosongnya yang dilapisi cakra murni tanpa bergeming sedikit pun dari tempatnya berdiri. Setelah itu Jiren menangkap kedua bilah pedang di lengan Kawaki menggunakan telapak tangannya secara bersamaan. Alhasil Jiren menarik tubuh Kawaki mendekat dengan kekuatan fisik yang luar biasa besar untuk melayangkan hantaman lutut keras ke arah dada Kawaki. Sebab di situ terlihat Kawaki memuntahkan darah segar dari mulutnya akibat hantaman telak yang menembus pertahanan karma miliknya, lalu tubuh Kawaki terpental mundur hingga menabrak keras pangkal batang pohon Shinju. Setelah itu Jiren melangkah perlahan mendekati posisi Kawaki sambil memancarkan aura intimidasi merah yang membuat tanah di sekitar mereka retak bercabang-cabang. Alhasil Kawaki menggunakan sisa-sisa tenaga dan modifikasi tubuhnya untuk menembakkan puluhan paku besi dari punggungnya ke arah Jiren. Sebab di situ terlihat Jiren mengibaskan tangan kanannya untuk menyapu bersih seluruh paku besi tersebut tanpa menyisakan satupun ancaman. Kemudian beralih ke posisi Kabuto yang berada di dahan pohon Shinju tempat dirinya menghadapi Kinshiki Otsutsuki. Di situ terlihat Kabuto yang baru saja meledakkan kertas peledak segera membuat segel tangan jutsu untuk memanggil ular-ular raksasa bermata tiga dari dalam tanah guna melilit tubuh Kinshiki dari segala penjuru. Alhasil Kinshiki mengayunkan kapak dimensinya secara melingkar untuk memotong kepala seluruh ular raksasa tersebut dalam satu tebasan bertenaga besar. Sebab di situ terlihat, Kabuto memanfaatkan kepulan debu tebal untuk melemparkan jarum-jarum cakra bermuatan racun lumpuh langsung ke arah titik leher Kinshiki. Setelah itu Kinshiki menggunakan manipulasi cakra untuk menepis seluruh jarum beracun tersebut agar terpental jauh ke udara. Alhasil Kabuto segera mengubah wujud tangannya menjadi cakar ular tajam untuk menyergap Kinshiki dari samping. Sebab di situ terlihat Kinshiki menangkap pergelangan tangan Kabuto dengan cengkeraman tangan besi yang sangat kuat. Lalu Kinshiki membanting tubuh Kabuto dengan keras hingga menembus dahan-dahan pohon Shinju di bawahnya. Kemudian beralih ke posisi Orochimaru yang masih berada di dalam dimensi gelap tempat Sano Otsutsuki berada. Di situ terlihat Orochimaru yang baru saja bangkit setelah menabrak dinding dimensi segera merapalkan segel tangan jutsu untuk melepaskan teknik pemanggilan Rashomon lapis 5 secara berurutan guna menahan pergerakan Sano. Alhasil gerbang-gerbang raksasa tersebut muncul berjejer memenuhi ruangan gelap itu dengan aura suram yang pekat. Sebab di situ terlihat Sano melepaskan gelombang cakra senjutsu merah darah dari kedua telapak tangannya untuk meremukkan kelima gerbang Rashomon tersebut menjadi debu dalam satu hantaman mutlak. Jika kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, tunggu jawabannya di episode selanjutnya.